Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم مجددا مع برنامج التعليم عن بعد. معكم الآن على الهواء مباشرة أخوكم في الله سفيان صافي. إن شاء الله تعالى سنواصل حديثنا فيما يتعلق بشهر رمضان. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian dengan istiqbal Ramadan atau menyambut Ramadan. Namun sebelumnya tak lupa kita ucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang barangkali ada yang meninggal saudaranya dalam kejadian gempa bumi ya kemarin di Malang ini, dan yang sangat terasa sekali ya. Di rumah kami bergerak, betul-betul bergerak sampai tembok pintu garasi dan sebagainya itu bergerak sangat kencang sekali dan terasa sekitar jam 2 ya kemarin itu, sekitar 10 detik yang kita rasakan. Dan yang paling parah itu katanya di Malang Selatan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan juga orang-orang yang kita cintai, dan semoga kita minta kepada Allah supaya tidak mengirimkan azabnya kepada kita ya. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba, Allahumma rfa'anna al-bala wal waba. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kajian kita berkait dengan Ramadan, istiqbalu Ramadan, menyambut Ramadan. Ya. Sebelumnya kita harus mengerti dahulu hakikat Ramadan. Ramadanu syahrul siyam atau syahrul saum. Ramadan syahrul ibadah. Ramadan syahrul taubah. Ramadan syahrul sadaqah. Ramadan syahrul Quran. Ramadan syahrul sabr. Ramadan syahrul al-jihad. Ramadan syahrul itqi minan nar ya. Syahrul saum jelas ya, dia bulannya puasa, tidak ada bulan yang lain yang diwajibkan kecuali bulan Ramadan. Syahrul ibadah ya, dia adalah bulannya ibadah, di mana Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan peningkatan ibadahnya itu lain dibanding yang lain, dibanding bulan yang lain ya. Di sana nanti ada iktikaf soalnya, kemudian ibadah yang lain juga semakin intens ya. Kemudian Ramadan syahrul taubah ya, tentu yang punya banyak kesalahan inilah kesempatannya untuk bertobat, minta ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang telah diperbuat minimal 11 bulan yang lalu. Syahrul sadaqah, Ramadan adalah syahrul sadaqah, dia adalah bulannya sedekah ya, bulannya sedekah, artinya perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan ini. Ramadan syahrul Quran ya, tentu kita tahu Al-Quran turun pada bulan Ramadan, baik itu turunnya dari Lauhil Mahfud ke langitnya bumi secara sekaligus ataupun turunnya dari langitnya bumi ke Rasulullah di awal mula yaitu surat Al-Alaq, itu juga turunnya pada bulan Ramadan. Kemudian Ramadan syahrul sabr ya, semua pasti tahu bahwa puasa ini butuh kesabaran, maka Ramadan identik dengan syahrul sabr. Maka Rasulullah dalam pesannya, jika di antara kalian sedang berpuasa kemudian ada yang mencoba memprovokasi, ada yang mencoba untuk memprovokasi, menghina, menjelek-jelekkan, menyerang dan sebagainya, kata Rasulullah, qul inni ana shaim, katakan saya sedang puasa. Berarti ada ada petunjuk dari Rasulullah itu supaya ejekan seseorang itu tidak dibalas dengan ejekan ya. Jadi kezaliman seseorang tidak dibalas dengan kezaliman ketika kita sedang puasa. Rasulullah mengatakan ini ana shaim. Kemudian Ramadan juga syahrul jihad ya, tentu dalam sejarah Islam banyak sekali kejadian-kejadian
dan itu kejadian-kejadian yang sangat-sangat bersejarah, kejadian betul-betul merubah peta, merubah peta politik, merubah peta sejarah itu, ya, itu terjadi pada bulan Ramadan, ya. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, ya. Contoh saja kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 yang jatuh pada hari Jumat, itu jangan lupa itu dikumandangkan, diproklamasikan oleh Bapak proklamator kita Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, supaya umat itu tahu semua, umat Islam tahu semua bahwasanya proklamasi kemerdekaan itu jatuh pada bulan Ramadan. Nah, dan jangan lupa pula bahwa perang besar, ya, perang besar yang sangat dahsyat yang mungkin tidak ada lagi perang setelahnya, di mana umat Islam berhasil memukul mundur, ya, mulai dari perang Badar. Nah, ini perang yang paling dahsyat, mana Rasulullah SAW beserta kaum muslimin berhasil mengalahkan, mematahkan, ya, tentara Quraisy. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Setelah sekian ratus tahun setelahnya, ya, yaitu pada saat tentara salib menguasai Palestina sekian ratus tahun, ya, setelah jatuh ke tangan kaum muslimin, kemudian jatuh lagi ke tangan musuh, ya, umat Islam alhamdulillah di bawah pimpinan panglima perang yang sangat disegani Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah berhasil menyelamatkan bumi Palestina dengan Masjid Al-Quds, Masjid Palestina, Masjid Al-Quds atau Baitul Maqdis dari cengkraman dan penjajahan tentara salib. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka wajar jika saya mengatakan bahwasanya Ramadan adalah syahrul jihad. Kemudian Ramadan adalah syahrul itqi minan nar. Ramadan adalah bulannya pembebasan dari api neraka, seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua berharap semoga dengan Ramadan ini, ya, kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana kita menyambut Ramadan ini, bulan Ramadan ini? Ya. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini dengan segala amal ibadah yang ada di dalamnya? Ada 3 hal paling tidak. Pertama adalah al-i'dadul qalbi, persiapan batin, persiapan hati kita, ya. Kemudian al-i'dadul jismi, persiapan raga kita, persiapan fisik kita, persiapan jasmaniah kita. Kemudian al-i'dadul ilmi, yaitu persiapan ilmu, ya. Dengan 3 persiapan ini, mudah-mudahan momentum Ramadan ini bukan hanya sekedar numpang lewat, tapi betul-betul meninggalkan bekas yang sangat mendalam, meninggalkan bekas yaitu berupa perubahan perilaku, perubahan tingkah laku, akhlak dan sebagainya nanti setelah dia pergi. Nah, pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-i'dadul qalbi, persiapan batin kita, ya. Maksudnya adalah al-iman biwujubih, ya, ini al-iman biwujubih, yaitu kita mengimani dan meyakini ke dalam-dalamnya, dalam hati, bahwa kita melaksanakan ini atas dasar iman. Kita mengakui dan betul-betul mengamini, betul-betul meyakini bahwa puasa ini adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Jadi kita yakini bahwa ini adalah wajib bagi kita. Karena kalau ada orang yang puasa tapi tidak meyakini kewajiban puasa, maka puasanya tidak sah. Ya, tidak sah. Harus yakin bahwa ini wajib hukumnya. Dan itu masalah qalbu. Ya. Kemudian al-qana'ah bisiyamih. Ya, al-qana'ah bisiyamih. Jadi kita harus puas, ya.
Kita harus ridho, kita harus puas, kita harus tentram, kita merasa nyaman dengan syariat puasa ini ya. Jadi ibaratnya kalau apa namanya, kalau rumah kita kedatangan pejabat ya, tamu seorang pejabat, kalau rumah kita kedatangan tamu seorang pejabat, misalnya taruhlah camat ya, itu pasti kita persiapkan rumah kita ini. Jadi kita sirami depan rumah, kemudian bunga-bunga kita susun rapi, bahkan rumah kita cat ulang ya dengan ganti yang baru ya, karena mau datang camat. Apalagi yang datang bupati, apalagi yang datang seorang menteri, apalagi yang datang seorang presiden, pasti persiapan matang, bahkan mungkin sudah 1 bulan sebelumnya sudah kita persiapkan secara matang. Nah, karena akan datang seorang tamu, apalagi seorang presiden. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamu yang akan datang mudah-mudahan kita panjang umur ya, kurang 2 hari ini ya, itu tamu itu jauh lebih mulia dibanding seorang presiden, jauh lebih mulia. Tamu yang namanya Ramadan ini jauh lebih mulia. Oleh karena itu marilah kita persiapkan ya, marilah kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya, sebagaimana kita membuka pintu rumah kita ketika kedatangan tamu seorang pejabat ya. Janganlah kita menjadi tuan rumah yang merasa tidak suka ketika didatangi tamu ya. Ada saja itu biasanya ya, diantara kita kalau kedatangan tamu nggak suka, karena kenapa? Karena merasa terbebani dengan biaya finansial ya, apalagi harus belanja dan sebagainya. Nah, demikian halnya ketika tamu yang namanya Ramadan ini datang, dan antara kita ada yang kurang puas ya. Kenapa kurang puas? Karena dia merasa terpenjara, dia merasa terbelenggu karena nggak bisa ini dan itu. Kalau di pagi hari, hari-hari biasanya setiap pagi taruhlah jam 6 sampai jam 7 ya, duduk-duduk di serambi depan rumah sambil baca koran, sambil minum kopi, sambil mengisap jis samsu. Sekarang udah nggak bisa lagi itu. Nanti ketika datang Ramadan nggak bisa. Nah, akhirnya dia merasa ada sesuatu yang hilang, kebiasaan yang sangat indah, kebiasaan yang penuh dengan apa namanya, kenyamanan, ketentraman dia rasakan setiap pagi hari. Nah, selama datang Ramadan dia nggak bisa seperti itu lagi. Nah, hanya dia kurang puas. Nah, berarti ini bahaya. Ya, berarti dia kurang qanaah ya, tidak pasrah, tidak qanaah dengan ya Ramadan ini. Berarti dia puasa terpaksa itu. Nah, tentu kita berlindung kepada Allah dari sikap yang demikian ya. Jadi marilah kita pasrahkan jiwa kita dalam rangka menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan hati berarti al-ikhlas fi siyami. Nah, ikhlas ya. Betul-betul ikhlas ya. Insyaallah kalau orang yang puasa itu sulit nggak ikhlas ya. Karena dia betul-betul apa namanya, di dalam ya. Beda halnya mungkin kalau orang amalan haji, kalau orang amalan sholat ya, dia bisa memperindah hajinya ya, disebut si fulan haji fulan, nah, dan sebagainya. Atau orang ketika sholat, ketika ada yang melihat dia memperindah sholatnya. Nah, tapi kalau puasa apa yang mau dipamerkan? Karena dia di dalam hati ya. Kecuali kalau dia sering mengucapkan obral itu kan ya. Karena itu marilah kita ikhlas ya, dan berpuasa semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nurahibuhu fi qulubina farihin biqudumihi ashadda farhah min mudifin li ziyaratil zuzir li baitihi. Nah, mari kita sambut ya. Mari kita ucapkan sugeng rawuh ya kepada tamu yang namanya Ramadan ini. Monggo sugeng rawuh ya Ramadan, silakan singgah di rumahku. Kami siap melayani. Nah, mungkin barangkali begitu. Maaf. Assalamualaikum Ustaz, ini pertanyaan. Ya.
Ketika puasa sering kita menghadap banyak hawa nafsu, tetapi di tengah-tengah berpuasa kita masih ragu, Ustaz, saya bisa atau tidak melawan hawa nafsu tersebut. Kadang-kadang iman itu naik turun, Ustaz. Ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi maka kata Rasulullah itu selalu baca doa amantu billah, amantu billah, atau la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, atau amantu billah. Jadi atau bisa juga membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ini bisikan-bisikan setan juga ini. Jadi kita mulai dari auzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke sebelah kiri ya 3 kali, kemudian membaca la amantu billah, kemudian la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, atau membaca doa Allahumma ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik ya. Jadi selalu membaca la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, atau amantu billah la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, atau Allahumma ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala ta'atika, Allah, atau Allahumma ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik ya. Pilih salah satunya, atau dibaca semua juga tidak apa-apa ya. Ini biasa bisikan hati yang buruk ini, itu biasanya setan ini yang seperti ini. Jadi mengganggu kekhusyuan kita, mengganggu keikhlasan kita, mengganggu keridhaan kita dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi marilah kita sambut ya tamu Allah yang namanya Ramadan ini dengan sugeng rauh ya. Monggo silakan, kami buka pintu hati, saya buka selebar-lebarnya. Nah, jadi kita ucapkan ya, kita ucapkan dalam hati yang demikian. Wala yashuru bidik, tidak merasa tersempit, tidak merasa terbelenggu, tidak merasa terbebani, tidak merasa dipaksa, tidak merasa ditekan. Nah, ini. Jadi selalu baca doa tadi, zikrullah. Ya. Yahtasibul ajra minallah, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kita berpuasa itu sekali lagi karena dasar iman, bukan karena ingin sehat. Ya. Meskipun kita tahu seyakin-yakinnya bahwa namanya Ramadan itu pasti ada hikmahnya, termasuk hikmah medis, hikmah kesehatan, hikmah sosial, hikmah psikologis dan sebagainya, itu pasti. Karena bukan hanya puasa, semua ibadah yang Allah bebankan kepada kita itu pasti manfaatnya kembali kepada kita. Pasti ada hikmahnya. Ya. Cuman kita ini memang tidak diperintah oleh Allah, tidak tidak dibebani oleh Allah untuk mencari hikmahnya itu apa. Itu biarlah pekerjaannya para ulama, para ahli. Kita itu yang penting sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na ya Rabb. Kami mendengar perintah ini ya Rabb dan kami laksanakan. Ya. Karena kalau kita puasa untuk bukan semata-mata karena Allah, itu bahaya nanti. Nanti kalau sudah kalau sudah sehat, sudah mencapai keinginannya, hanya nggak puasa lagi. Ya. Betul bahwa puasa itu mengandung nilai kesehatan yang sangat baik. Ya, di antaranya para orang mengatakan bahwa lambung ini istirahat. Ya, apalagi orang yang mau diet itu sangat sangat efektif itu. Asalkan dia makan sahurnya dan makan bukanya nanti tidak berlebihan, itu efektif sekali. Menghilangkan lemak, mengurangi lemak, kemudian bahkan juga bisa mengurangi kadar kolesterol dan sebagainya. Itu sangat efektif memang. Tapi sekali lagi kita puasa bukan untuk itu. Pertama ini puasa ini ayatnya, ini hadisnya, man shama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang sangat penting ini. Ya, jangan dicampuri dengan yang lain. Man shama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian Bapak Ibu, persiapan berikutnya adalah persiapan jasmaniah kita. Siapkan badan kita ini supaya sehat. Maka dianjurkan makan sahur. Nah, sahur itu disunnahkan ditunda. Ya, jangan makan sahur jam 2, makan sahur jam 3. Ya, makan sahur itu menjelang azan. Ya, taruhlah setengah jam sebelum azan subuh ya makan sahur ya. Jadi imsak itu Bu, imsak dengan saum itu sama artinya. Ya, seharusnya kalau imsak ya sudah menahan. Nah, padahal itu belum azan. Ya. Jadi imsak itu nama lain daripada puasa. Ya, maka Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya imsak itu menahan sebelum azan itu sesuatu hal yang baru, kata Ibnu Hajar rahimahullah.
itu tidak dikenal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin para ulama terdahulu mengambil langkah-langkah imsak itu supaya jaga-jaga, barangkali seperti itu ya. Jadi kalau ada di masjid pengumuman imsak itu masih boleh makan, itu, ya masih boleh makan. Nah, yang nggak boleh itu ketika azan, ya, ketika azan baru nggak boleh. Saat puasa seringkali air ludah kita terkumpul di mulut. Apakah ludah itu harus dibuang, dan jika sengaja ditelan apakah membatalkan? Ya, itu tidak membatalkan ya, tapi dibuang tidak apa-apa. Ya, itu tidak membatalkan karena itu dari luar, itu dari dalam. Jadi ludah itu kalau ketelan itu nggak batal. Tapi dimakruhkan untuk ditelan. Apakah membatalkan puasa? Enggak. Tapi dimakruhkan kalau ditelan. Ya, kata para ulama dimakruhkan. Nah, lebih baik dibuang aja. Kalau tertelan tanpa sengaja itu enggak batal insyaallah ya. Tapi kan orang biasa kan membuang itu ya, kan itu kotoran. Jadi dianjurkan makan sahur ditunda Bapak Ibu ya. Sahurnya itu jangan jam 2, jam 3. Sahurnya itu paling tidak setengah jam baru mulai makan. Paling tidak pas mungkin ya 2 menit 3 menit setelah selesai minum semuanya baru azan. Jadi jangan makan sahur di awal-awal waktu ya. Kan kita ini agama Islam ini adalah agama yang memanusiakan manusia. Ya, jadi sekali lagi agama yang memanusiakan manusia. Nah, jadi manusia itu butuh gizi, butuh asupan, ya kan, supaya nggak lapar. Itulah Islam itu. Maka sahur itu dianjurkan ditunda. Dan juga puasa itu hanya siang hari. Ya, tidak boleh kita wisol. Nah, ini ada nanti ya. Tidak boleh wisol, itu artinya menambah jam puasa. Ya, jadi sahur dan bukannya gabung satu, nggak boleh. Itu bukan dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasul itu yang namanya puasa itu hanya dari mulai terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Jika sudah tenggelam matahari maka tidak ada lagi puasa. Sampai kalau orang itu sampai kalau orang itu dalam perjalanan dia tidak punya minum, tidak punya makan, sementara sudah beduk, maka di dalam hatinya dia harus sudah niat puasa, bahwa ini sudah selesai puasanya. Nah, karena puasa itu hanya sampai beduk maghrib. Nah, ini dia ini. Mau tanya, ketika dia bangun subuhnya sudah azan. Pas sudah azan, ya, baru bangun subuh. Nah, apakah langsung niat? Ya, langsung niat. Maka sebaiknya nanti ketika sebelum puasa ini sudah niatnya sudah 1 bulan penuh. Nah, ini rawan ini. Ya, karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak menginapkan niatnya maka tidak ada puasa baginya. Artinya itu puasa wajib. Oleh karena itu nanti ketika menjelang sudah makan sahur ya, awal malam pertama ya, sahur pertama itu sudah niati aja. Ya Allah, saya ini mau puasa 1 bulan penuh selama saya sehat. Nah itu, jadi niatlah mati bahwa saya akan puasa selama 1 bulan musim ini selama saya sehat. Nah berarti kan sudah niat awal 1 bulan. Nah suatu ketika nanti ada suatu kasusnya, dia ketiduran, tiba-tiba bangunnya terlambat, akan tadi kan sudah niat di awal bulan itu. Ya. Kemudian bersegerakan berbuka. Ya, jadi nggak boleh kita tunda buka itu. Rasulullah mengatakan iza sakatatis syamsu faqad aftara sa'im. Jika matahari sudah terbenam maka batallah puasa itu. Nah, maka tidak boleh hurmatul wisal ya, nggak boleh kita menyambung puasa, menyambung jam puasa itu nggak boleh. Ya itu mengada-ada. Ya, jadi apa yang dicontoh oleh Rasulullah SAW ya itulah kita laksanakan. Kemudian dia disunahkan al-iftar bi rutabi summal ma summa ruz. Nah, jadi kalau meniru Rasulullah, buka itu kalau bisa Bapak Ibu kita sediakan ya. Sediakan di rumah itu paling tidak kurma basah ya, rutab, itu paling nikmat. Ya, kami dulu alhamdulillah waktu di Arab Saudi sana, setiap bulan Ramadan itu biasanya bukanya pakai rutab. Rutab itu artinya kurma basah, itu ada dijual itu. Ya, ini untuk spesial untuk Ramadan ya, monggo mungkin yang masih punya persediaan ya itu bisa disimpan di kulkas, itu bisa tahan sampai 1 bulan itu.
Jadi kurma basah itu nikmat sekali. Jadi 7 kurma dulu buka, dan setelah itu baru sholat. Maghrib harus nanti makan. Ya, jadi itu sunahnya. Atau minum air. Ya, kita jangan langsung makan banyak. Orang biasa dendam, langsung makan lahap, makan soto, makan bakso, pada itu masih buka. Nah, secara kesehatan juga itu nggak baik. Ya. Ada israfis sahur wal iftar. Ya, ini juga. Itu untuk kesehatan kita tidak boleh berlebihan, baik itu sahur maupun buka. Nah, ini semua diajarkan oleh agama ini. Jadi pokoknya tidak boleh berlebihan, baik itu sahur maupun buka. Kita nggak boleh dendam. Mentang-mentang sudah menahan, begitu temu makan langsung dibabat habis. Nah, akhirnya kenyang lagi, kenyang berat perutnya, akhirnya nggak bisa bergerak, akhirnya tidur. Akhirnya maghribnya lepas, kemudian isanya juga lewat, tarawihnya juga lewat. Nah, ini tadi dendam-dendam seperti ini. Jadi cukuplah ya makan seadanya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kita persiapkan juga jasmania kita. Maka kita harus makan terus, sahur terus, dan juga mensegerakan buka. Ini ada lagi yang bertanya, mohon maaf. Izin, di lingkungan kami ada kebiasaan baru saling meminta maaf karena khawatir jika ada salah sesama manusia merusak puasa, namun ada pula yang tidak mau menyambung tali silaturahim karena egonya. Apa yang harus kami lakukan sebagai anggota keluarga? Nasihat sudah diberikan, ya, masya Allah ya. Jadi minta maaf itu bagus, setiap hari minta maaf itu bagus. Ya, termasuk momentum-momentum seperti ini juga minta bagus. Ya, artinya kita lepas. Jadi orang-orang biasanya itu minta maafnya setelah Lebaran. Ya, minta maaf juga sekarang juga bagus, sehingga tidak ada beban dalam hati ini. Ya, jadi kalau ada keluarga kita yang seperti itu, ya itu biarkanlah dia. Tapi kita nggak boleh marah, kita nggak boleh membalasnya, nggak boleh. Jadi kita doakan semoga diberi hidayah. Nah, itulah orang yang berpuasa yang sukses. Ya, jadi kalau ada saudara memang nggak mau silaturahmi, ya biarkan dia begitu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, bukanlah orang yang menyambung itu, ya, orang yang membalas silaturahim. Orang yang disebut menyambung itu adalah orang yang ketika dia dibenci, ketika dia dijauhi, tapi dia balas dengan kebaikan. Nah, itu baru orang yang menyambung. Jadi ada nilainya, ada nilai plusnya di situ. Ya, ini bagus pertanyaannya. Jadi ya, kalau memang ada keluarga begitu, ya silakan dia demikian, tapi kita jangan membalasnya. Ya, itulah ciri khas orang yang berpuasa yang sukses. Ya. Kemudian Bapak Ibu, persiapan selanjutnya adalah ilmu. Ini penting. Jadi persiapan batin, persiapan ilmu, persiapan batin, persiapan jasmani, dan persiapan ilmu. Apa itu? Allah berfirman, "Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lam." Ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu jika kamu tidak tahu. Nah, maka di sini dianjurkan soal ahli ilmi. Tanya kepada orang yang lebih tahu tentang hukum, tentang ini dan sehingga itu dalam yang pasti, dalam keadaan yang tentram, jiwa tentram, karena mengerti dalilnya. Oh, ini yang membatalkan, oh ini tidak. Kemudian al-qiraah, banyak membaca. Ya, itu juga dianjurkan ta'allum, banyak belajar. Ma'uduru, dengarkan pengajian-pengajian. Ya, al-munaqashah ilmiah, diskusi ilmiah, ya, tentang dan sebagainya. Wa adamul ujub bima indahum minal ilmi, ya, seboleh-bolehnya dianjurkan tidak merasa ujub, merasa pandai, merasa sudah cukup dengan apa yang ada dalam dirinya dari ilmu. Allah berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang yang alim masih ada yang lebih alim. Ya, jadi manusia ini adalah makhluk lemah, makhluk banyak yang tidak tahunya daripada tahunya. Maka kita dianjurkan untuk tidak merasa ujub itu artinya merasa puas dengan apa yang ada dalam dirinya dari ilmu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, mohon maaf. Maaf Ustaz, ketika lebaran kami tidak bisa pulang kampung. Ya, ini ada edarannya ini. Edarannya dari Menteri Perhubungan,
katanya mulai dari tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei moda transportasi laut, udara dan udara itu akan stop. Ya, makanya ingin mudik, ya silakan mudik sebelum tanggal itu dan balik setelah tanggal itu. Ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 17 ini ada ajarannya ini. Ya, ini ada pertanyaan. Ketika lebaran kita tidak bisa pulang kampung untuk meminta maaf secara langsung kepada orang tua karena himbauan dan pemerintah untuk tidak pulang kampung. Apakah hal tersebut mengurangi kadar silaturahim kita? Masya Allah ini. Masya Allah. Semoga kita menjadi orang yang selalu bakti kepada orang tua. Ya, jika apa namanya pepatah mengatakan tidak ada apa itu rotan pun jadi, itu tidak ada kayu rotan pun jadi. Jadi sekarang alhamdulillah media sudah semakin canggih, orang bisa ngobrol dengan orang tuanya lewat video call dan sebagainya. Sama sekali tidak mengurangi, ya sekali lagi tidak mengurangi untuk bisa silaturahmi dengan menelpon bisa, video call bisa, mendoakan juga bisa. Itu semua adalah media-media untuk tetap silaturahmi dengan orang tua itu tetap terjaga. Apalagi kalau orangnya sudah berniat untuk pulang tapi karena alasan tertentu sehingga dia insya Allah Allah sudah tahu niatnya dalam hati kita. Ya, mudah-mudahan orang tua kita di rumah dalam keadaan sehat, terutama nanti pada bulan Ramadan. Ya. Nah, kaifa nastaqbilu aqsamun nas, ini penting sekali nih. Ini masuk pada teknis, ya, teknis puasa ini. Ya, setelah kita tadi iman kita sudah persiapkan, hati kita persiapkan, kemudian raga kita, kemudian dengan ilmu, mari kita sekarang masuk kepada hal-hal teknis dalam Ramadan ini. Aqsamun nasi fisyam, pembagian manusia di dalam puasa. Ya. 1. Muslim balik akil sahih muqim. Nah, kalau ada orang muslimah cukup umur, berakal, tidak gila, sehat, dan mukim di kampung, wajib puasa. Tidak ada alasan lagi. Wajib puasa. Jadi muslim, balik, akil, sahih, mukim. Mukim itu artinya berdiam di kampung, maka dia wajib puasa. 2. Maridun khafif. Nah, ada orang sakit tapi sakitnya itu tidak terlalu keras, jadi ringan-ringan, ya puyeng-puyeng sedikit atau badannya sedikit panas, pusing-pusing, afdolnya dia puasa. Ya. Tapi kalau dia buka boleh. Ya, jadi sakit itu memang suatu ilah, ya, suatu sebab orang boleh untuk buka. Jadi kalau panjenengan ada pusing-pusing sedikit tapi masih bisa menahan, ya afdolnya panjenengan tetap puasa. Tapi kalau merasa ini kok kayak saya kok nahan ini kayak berat, ya udah buka. Itu kembali kepada personal. Ya. Jadi jenengan punya alasan untuk buka karena sakit itu tadi. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Barang siapa yang di antara kalian sedang sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka boleh dia buka kemudian mengganti di hari yang lain. Ya. Ketika ada orang sakit keras, ini sakit keras, ya seperti yang kemarin itu, maka ya afdolnya dia iftar, ya afdolnya dia buka. Nah, dilihat dulu penyakitnya dulu. Kalau penyakitnya itu bisa berkepanjangan, ya dia buka dan langsung ganti fidyah. Ya, tapi kalau dia ini sakitnya ini paling sama 5 hari 6 hari saja, setelah itu nanti bisa sembuh lagi, ya itu berarti dia ganti, ya bukan fidyah. Ya, jadi fidyah itu kalau penyakitnya berkepanjangan. Ya, kalau cuma sakit-sakit bisa sembuh 5 hari 6 hari, setelah itu sembuh, ya itu nanti diganti setelah di hari yang lain. Musafir. Nah, musafir ini Bapak Ibu orang dalam perjalanan. Nah, ya, perjalanan ini, ya. Jadi, tapi bolehnya buka itu jangan ketika masih di rumah. Sama dengan orang mau perjalanan, mau qashar, padahal dia masih di rumah, ya jangan. Selama orang itu masih di kampung, maka dia belum musafir. Nah, orang yang musafir itu berarti kalau dia belum musafir berarti belum boleh buka.
Nah, nanti kalau dalam perjalanan baru dia buka. Ada mengatakan setelah dia meninggalkan kampung. Ada hadisnya itu kalau nggak salah hadis Anas itu ya. Setelah dia meninggalkan kampung halamannya untuk menuju suatu tempat yang jauh, untuk menempuh suatu jarak yang sudah dikategorikan sebagai musafir, baru dia boleh buka. Umpama kita mau ke Jakarta nih, Jakarta, naik bus atau kereta. Tadi di rumah sudah sahur. Nah, nanti setelah lewat Malang, taruhlah mungkin di Kepanjen, taruhlah masih di apa namanya di ya taruhlah di Kepanjen masih dekat, tapi karena dia mau perjalanan jauh, ya maka dia boleh buka itu ketika di Kepanjen. Ya, boleh karena dia sudah mau perjalanan jauh. Ya, demikian hanya yang sholat tadi. Seumpamanya kita mau ke Jakarta, naik kereta umpamanya. Ya, nanti ketika kita sudah di Kepanjen, sudah datang waktu zuhur ya sudah boleh kita kosor. Ya, tapi ketika di Malang jangan dulu karena masih di kampung. Nah, musafir ini Bapak Ibu melihat kondisi juga. Kalau panjenengan merasa perjalanan ini tidak menguras tenaga, tidak menguras apa namanya fisik ya, apalagi ada AC nyaman ya, afdol panjenengan puasa. Afdolnya. Tapi boleh buka boleh. Karena safar itu ilah ya. Ilah atau sebab orang itu boleh batal ya, boleh batal. Jadi lihat rinci kalau memang merasa ini perjalanannya ringan saja, ya silakan panjenengan tetap melanjutkan puasa. Yang kelima, ada namanya orang al-hamil wal murdi'. Siapa itu? Orang yang sedang hamil atau menyusui. Ya, ini perbedaan klasik sampai dulu sampai sekarang. Manakah dia? Apakah dia itu membayar fidyah? Apakah dia itu mengganti? Apakah dua-duanya? Nah, karena hamil yang murdi ini orang hamil dan orang menyusui kan dua. Dia kan membawa dua badan, ya, badannya sendiri dan juga anaknya. Nah, ada yang mengatakan begini. Kalau ada yang mengatakan dia wajib dua. Wajib fidyah dengan mengganti. Ya, mengganti itu untuk dirinya, fidyah itu untuk bayinya. Ada yang mengatakan, oh enggak, dia kodok saja dia, karena yang namanya orang hamil murdi ya, orang yang menyusui dan orang yang hamil itu sama dengan orang sakit. Sakit itu tidak bisa dipecah-pecah, nggak bisa dipisah-pisah, nggak bisa kotak-kotak katanya. Maka dia hanya mengkodok saja. Nah, ada juga yang mengatakan yang hamil murdi itu karena berkepanjangan sampai 2 tahun dia menyusui, sampai 9 bulan dia hamil ya. Dan setelah itu dia menyusui lagi, ya berarti bisa 2-3 musim puasa dia nggak puasa. Maka dia ulama ini mengatakan bahwa ya sudah yang namanya hamil murdi itu boleh dia fidyah saja. Fidyah saja. Nah, kami sendiri lebih condong kepada ini nih. Yang kelima ini, apa namanya? Yang membayar fidyah saja. Seperti perkataan Syekh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa orang yang menyusui dan orang yang hamil itu ganti fidyah saja setiap hari 1,5 kg. Jadi fidyah itu 1,5 kg beras ya. Kalau diundang ke rumah makan ya monggo silakan. Yang paling aman ya 1,5 kg fakir miskin. Kalau 1,5 kg ini mau dijadikan makanan ya bisa saja itu. Ya maksudnya dijadikan ada lauk pauknya dan sebagainya, atau dijadikan satu beras saja gimana. Bagaimana Ustaz kalau bayar dengan uang, dengan nilai ya sebagian ada yang membolehkan itu. Ya diuangkan ya. Ya kalau yang mau diuangkan ya tanya dulu si fakir miskinnya mau uang atau mau beras kan gitu aja. Ya. Tapi kalau untuk supaya hati ini tentram ya sesuai dengan syariat ya diberikan aja beras ya 1,5 kg, mau dia mau jual berasnya monggo, dia sendiri yang sudah kita sudah lepas ya, mau dia jual mau dia makan silakan, pokoknya kita sudah memenuhi apa yang ditentukan oleh syariat ya. Jadi hamil murdi ini ya kalau kami lebih condong bayar fidyah ya, karena nanti dia akan berkepanjangan, belum lagi kalau dia masih hamil lagi ya. Kalau seumpama dia mempunyai anak 5, nah, sementara yang namanya satu anak itu mulai dari hamil sampai menyusui kan bisa jadi 2-3 musim puasa dia lewati.
Nah, sementara dia sudah nggak puasa, berarti satu anak 3 musim. Nah, dikali 5, nah, 5 berarti 15 musim, 15 tahun, berarti 15 kali 3. Sudah berapa puluh kali dia nggak puasa. Nah, maka dari istilah para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang hamil dan murde, ya, orang yang menyusui dan orang yang hamil itu sebaiknya bayar fidyah saja. Allah taala alam. Kemudian ada al-mughma alaih. Siapa ini? Ini orang gila. Dia sehat, ya, sehat tapi kena gila. Jadi dia kena darurat gila. Nah, gimana caranya ini? Orang yang gila itu, ya, ketika dia sahurnya itu masih sehat, ya, maka dia makan sahur. Makan sahur. Nah, ketika di siang hari dia gila, maka dia boleh makan. Ya, karena gila itu kan nggak sah puasanya. Tapi tiba-tiba kalau dia nanti sebelum buka terus apa namanya waras lagi. Nah, jadi bisa saja ada orang setengah gila itu. Umpamanya ketika dia makan sahur sehat, tapi setelah jam 10 pagi datang gilanya kumat. Ya. Kemudian waktu itu setelah sholat asar lah umpamanya waras lagi. Nah, ya. Gimana hukum puasanya hari itu? Ya, para ulama mengatakan ketika dia gilanya ya boleh batal, ketika dia warasnya nggak boleh. Jadi lihat kondisi. Tapi apakah dia mengganti hari dia mengganti hari itu karena yang namanya puasa itu harus 1 hari full. Ya. Karena dia tadi kita anjurkan dia makan karena orang gila itu kan hilang akal pikiran. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari penyakit gila ini, ya, atau setengah gila. Ya. Kemudian orang berikutnya, orang yang sakit adalah orang yang pembagian manusia dalam hal puasa adalah syekhul mumayyiz yuftiru ma'al fidyah. Ini orang tua, taruhlah dia 80 tahun, tetapi masih waras. Jadi belum pikun. Jadi pikirannya itu masih sehat. Jadi orang tua mungkin dia umurnya 80 tahun, ya, atau 90 tahun, tapi masih waras, tapi badannya nggak kuat. Maka dia boleh buka dan membayar fidyah. Ya, dan dia buka tapi bayar fidyah. Ada orang sakit, nah penyakitnya itu tidak bisa sembuh sebentar, berkepanjangan. Itu juga sama, dia juga membayar fidyah. Yang bayar fidyah 1 hari 1,5 kilogram beras. Nah, ada syekhun la yumayyiz. Ya, ada orang tua, ya, orang tua bangka, yang umurnya sudah 90 tahun, pikun, ya. Jadi dia sudah tua, lemah badannya, pikirannya juga sudah pikun, artinya sudah nggak sadarkan diri, ya. Nah, orang seperti ini kata para ulama mislus saghir, ya, sama dengan anak kecil, la syai'a alaihi, tidak ada lagi kewajiban atasnya. Ya. Jadi kalau kita punya mbah di rumah umurnya 100 tahun atau 90 tahun, umurnya sudah sangat tua, ya, umurnya sudah sangat tua, ya, jadi sudah tidak bisa lagi, bahkan pikirannya sudah pikun, maka yang bersangkutan tidak ada kewajiban apa-apa. Tidak ada fidyah, tidak ada qadha, karena dia kembali seperti orang kecil. Ya, seperti orang kecil yang tidak ada kewajiban apa-apa. Ya, alhamdulillah. Nah, lagi. Bapak ibu saya meninggal karena sakit. Bapak saya meninggal karena sakit. Saya tidak tahu punya hutang puasa atau tidak. Apakah sebagai anak punya kewajiban pengganti dengan membayar fidyah? Berapa yang harus dibayarkan? Nah, ini dia nih, ya. Saya kira yang mengalami seperti itu banyak, ya. Jadi orang tua dulu pernah, ya, mungkin ketika mengandung kita, kemudian dia nggak sempat puasa, tapi kita nggak dikasih tahu. Bagaimana caranya mengganti? Berapa? Ya, pada dasarnya Bapak Ibu, ya, pada dasarnya adalah kewajiban kepada Allah itu adalah yang bersangkutan sendiri yang melakukan.
Ya, tapi kalau memang sudah tidak ada kesempatan karena dia sudah meninggal, para ulama itu membolehkan ahli warisnya, apakah itu anak, apakah itu ibu atau bapak, ahli waris khususnya zatil furud ya, zatil furud ahli waris yang ada aturannya dalam Al-Qur'an itu. Ya, itu menggantikan dengan mempuasakan atau membayar fidyah. Ya, ya karena tidak tahu ya mungkin kita bisa mengira-ngira Bapak Ibu ya, mengira-ngira kira-kira ibu saya itu tidak puasa itu berapa hari, itu diperkirakan, itu usaha usaha ya, mungkin ditanya bapak, ditanya tetangga, ditanya orang yang hidup ketika ibunda masih hidup, kita di tangganya kira-kira ibunda saya itu kira-kira yang dibatalkan itu berapa musim puasa, kan begitu. Saya kira meskipun itu angkanya nggak pasti tapi kan paling tidak mendekati. Nah, dan kita kan punya usaha itu ya, itu adalah contoh anak yang bakti kepada orang tua. Nah, itu bagus itu ya. Jadi monggo silakan jenengan temui tetangganya yang seumurnya atau siapa Pak D, Pak L, siapa kira-kira yang dulu tahu tentang masa dulunya ketika dia mengandung dan sebagainya sehingga dia meninggalkan puasa berapa hari. Saya kira itu bisa kita lacak ya. Meskipun angka pastinya ya nggak mungkin nggak sampai, tapi paling tidak ada mendekati ya. Baru panjenengan hitung, baru nanti dihitung 1,5 kg beras untuk setiap satu hari puasa ya. Wallahu taala alam ya. Saya kira ini bagus pertanyaannya ini ya. Kemudian lagi Bapak saya lanjutkan lagi. Jadi kalau panjenengan punya mbah di rumah yang umurnya sangat sudah tua, umurnya sudah di atas 100 tahun, sudah pikun, itu berarti tidak ada kewajiban apa-apa. Dia kembali seperti anak kecil dulu. Ya, seperti orang anak kecil belum balik. Jadi nggak ada fidyah, nggak ada qadha, pada. Karena dia bukan ahli puasa. Ya. Tapi kalau dia masih mengerti, itu baru dia qadha. Nah, itulah hikmah Allah mengatakan atau firman Allah menyebutkan Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, kata Allah. Kami telah menciptakan kamu wahai manusia dari lemah menjadi kuat. Ya. Setelah itu setelah kuat lemah lagi. Nah, ini dia. Inilah periode manusia ini, ya. Kemudian kelompok 10 adalah as-saghir al-mumayyiz. Nah, ini dia. Ada anak-anak yang belum balik tapi dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa membedakan air kencing dengan air teh. Nah, kalau dia puasa bagus, dilatih puasa itu. Ya, kalau dia puasa full maka pahalanya untuk orang tuanya. Maka oleh karena itu kita latih dia puasa. Kalau nggak bisa 1 hari full ya bisa setengah hari. Ya, harus dilatih itu anak-anak puasa itu. Ya umur 7 tahun, 8 tahun ya, mungkin kalau 7 ya setengah hari. Kalau sudah 8 tahun ya, laki-laki itu bisa menahan itu sampai satu full hari itu bisa ya. Kita latih putra-putri kita sudah terbiasa dengan puasa ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak di rumah sudah terbiasa dengan puasa. Arkanus Shiyam. Ya, rukun puasa 1 an-niyah. Sekali lagi niyah tadi sudah bahwa harus diinapkan. Ya, baik itu niat setiap malam atau niat 1 bulan full. Ya, niat di awal-awal itu sudah saya ingin puasa full. Nah, nanti ketika di tengah perjalanan ada sesuatu yang mengganggu, ada sesuatu yang menghalangi, maka kita tadi sudah niat di awal gitu. Al-imsak an jami' mufattirati amdan ya. Al-imsak an jami' mufattirat, menahan diri dari semua yang membatalkan karena sengaja. Artinya kalau orang makan minum dan dengan sengaja tidak sengaja itu berarti nggak apa-apa. Rasulullah mengatakan man akala nasiyan aw syariba ya fal yumdi syaumahu fa innallaha at'amahu aw saqa. Barang siapa yang makan dan minum karena lupa kalau dia puasa, maka janganlah dia batalkan puasanya. Hendaklah berhenti dari makan dan minum dan dia lanjutkan puasanya. Sungguhnya Allah telah memberinya makan dan telah memberinya minum. Ya, sampai mohon maaf ya, kata para ulama, sampai pun kalau ada orang
yang sampai hubungan suami istri lupa kalau itu puasa, itu juga nggak batal ya, tapi ini jarang terjadi ya. Jadi sampai ya bisa saja mungkin orang mengantin baru ya tiba-tiba melakukan itu di siang hari ya karena lupa ya. Nah, orang yang tidak lupa sengaja melakukan itu ganjarannya berat Bapak Ibu. Harus kalau nggak salah itu membebaskan budak. Kalau nggak ada budak maka dia puasa syahraini mutatabi'aini. Ya, syahraini mutatabi'aini. 2 bulan secara berturut-turut ketika dia melakukan hubungan itu dengan sengaja. Nggak lupa, ya sehat. Ya. Maka itu dia akan bayar namanya kafaratu kafaratu sama dengan dia kafaratu zihar ya, syahraini mutatabi'an. Nah, kemudian khusus dengan niat ini khususnya para ibu-ibu ya, ibu karena biasa mengalami sesuatu di tengah perjalanan puasa, maka kalau bisa jenengan nanti ketika di awal Ramadan itu niati bahwa saya ingin puasa selama saya sehat. Ya, selama sehat berarti kan tidak ada uzur. Nah, berarti kan sudah berniat selama dia sehat, berarti itu semua satu niat. Nanti ketika di tengah perjalanan ada uzurnya kan batal puasanya, artinya nggak puasa lagi. Nah, dia berhenti selama 6 hari. Nah, ketika dia suci mau puasa lagi, niat lagi. Nah, niat lagi. Saya ingin puasa lagi, sisa puasa ini selama saya sehat. Jadi itu banyak seperti itu sehingga nanti niatnya itu bisa komplit ya, artinya dia selalu berniat di dalam keadaan malam hari ya. Kemudian Bapak Ibu, iqamatus shalah al-mafrudah. Nah ini, jadi saya cantumkan sholat di sini ya sebagai syaratnya orang itu puasa, karena kalau orang yang puasa tetapi dia tidak sholat ya, tidak sholat Jumat, tidak sholat 5 waktu, apakah di masjid apa di rumah, itu saya khawatir itu sholat puasanya nggak sah. Ya, tidak ada manfaatnya orang puasa itu tapi dia nggak sholat. Ya, kata para ulama, orang yang puasa tapi nggak sholat fardu itu bisa jadi puasanya nggak sah. Ya, puasanya nggak sah meskipun dia menahan makan dan minum. Ya, sebaliknya kalau orang itu masih sholat kemudian dia nggak puasanya sholatnya tetap sah, tapi puasanya dia nggak puasa itu dosa besar. Ya, sekali lagi mari kita juga tetap jaga bahwa puasa dengan sholat itu satu paket ya, tidak boleh dipisah-pisah. Jadi kalau panjenengan mau puasa yang lengkap ya sholatnya juga harus dijaga. Sunanus Syam, as-sahur, al-iftar, qiraatul Quran, salatul tatawwu, salatul tarawih. Nah, ini sahur, buka, membaca Quran, ya, perbanyak salat sunnah. Ini semua sunnah puasa ini. Salat sunnah khususnya salat tarawih, ya. Mari kita salat tarawih ya, apa di rumah, apa di masjid, ya, tergantung kondisi ya. Sedekah, banyak bersedekah. Ini semua adalah sunnah-sunnah salat. Jadi banyak sedekah. Al-Iqsar minas salati ala Nabi, banyak salat kepada Nabi. Zikrullah, banyak zikir. Ad-du'a ala wajh khusus fi waqatil ijabah ya. Berdoa ketika menjelang buka, itu adalah doa mustajab. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya, selama 30 hari panjenengan puasa, selama 30 hari itu pula kesempatan untuk doa, karena itu adalah doa mustajab. Ya, doa yang potensi diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpotensi diperkenankan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjelang buka. Kemudian barang siapa yang dicela maka mengatakan saya puasa. Al-ittikaf fil masjid, tahari Lailatul Qadar ya, berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Ya, ini semua adalah sunnah-sunnah puasa yang harus kita lakukan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, selalu memperbanyak kebaikan, menebar kebaikan dalam segala aspeknya, dalam segala macamnya ya. Jadi khusus untuk awqatul ijabah ini ya, waktu-waktu untuk kita selalu berdoa agar doa kita dikabulkan karena puasanya itu adalah menjelang buka. Jadi kalau sudah menjelang buka, kalau bisa kita tinggalkan ya. Meskipun itu makannya cuma sedikit ketika buka ya sudahlah.
Tidak usah tambahi, ini kesempatan untuk berdoa ya, terutama nanti pada hari Jumat ya. Dari hari Jumat musim Ramadan itu terkumpul dua fadilah Bapak Ibu. Pertama fadilah puasa, yang kedua fadilah hari Jumatnya. Karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa di hari Jumat itu ada satu waktu, kata beliau. Ya, saya ulangi, di hari Jumat itu kata Rasulullah ada satu waktu. Ya, mungkin hitungannya cuma 5 menit atau lebih kurang. Ya, di mana satu waktu itu tidak ada seorang hamba yang meminta kecuali dijawab. Kecuali diijabahi, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu waktu hari Jumat itu. Nah, kapan itu? Sebagian besar ulama mengatakan itu adalah setelah asar ya, atau menjelang terbenam matahari. Itulah waktu ijabah. Nah, maka kalau kita gabung dengan puasa Ramadan, berarti terkumpul ya 3 fadilah malah. Fadilah Ramadannya, fadilah puasanya, dan fadilah hari Jumatnya. Nah, maka kalau bisa hari Jumat khusus ini, kalau bisa jangan sampai lewatkan ya. Kalau penjenengan punya sesuatu pekerjaan di hari Jumat menjelang buka, kalau bisa ditunda. Ya, khususkan Jumat ini untuk waktu ijabah, karena itu adalah waktu yang mustajab. Ini ada yang bertanya lagi. Ustadz, nanti bulan Ramadan ini tadarus Quran sendirian atau mengikuti ngaji tafsir dan hari seperti ini. Nah ini dia. Ya sebetulnya ya ngaji tadarus juga bisa, kajian juga bisa. Ya kalau kajian subuh ya mungkin tidak selamanya tidak selamanya subuh hari Sabtu atau hari Minggu. Ya kalau menurut jadwal kami memang ada jadwal itu di luar untuk kajian subuh itu di bulan Ramadan ya. Nah ini apakah baiknya ini kajian seperti atau hadis? Ya sebetulnya bisa digabung ya, bisa digabung. Ada kajian Qurannya, ada kajian, ada mungkin kajian hadisnya dipersempit atau waktunya dan sebagainya ya. Ini terserah jamaah saja ini ya, terserah jamaah saja, mungkin tetap diadakan tapi mungkin dengan porsi yang tidak seperti biasanya ya. Nanti monggo jenengan dengan beserta anggota grup bisa komunikasikan kira-kira baiknya bagaimana ya. Tapi yang jelas kalau setiap subuh Ahad dan Sabtu itu tidak bisa, karena kami punya jadwal dua selama bulan Ramadan. Tapi ada hari-hari yang lain ya. Kami punya kosong kira-kira 14 hari itu ya, di pagi harinya selama bulan Ramadan, tapi bukan selamanya Sabtu atau Minggu ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah pas ya, ini sudah jam 6 ya, dan kajian juga PowerPoint ini sudah mau habis ya. Mari sekali lagi mari kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Kita sambut, kita ucapkan sugeng rauh yang namanya tamu Ramadan ini ya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam sehat, dan keluarga kita yang kita cintai yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa kita selalu bertanya jika ada sesuatu yang belum jelas ya. Di akhir kata kami sampaikan sebuah pantun penutup seperti yang kemarin ya. Ini ada pantun batok. Oh ini masih ada pertanyaan, mohon maaf. Oke. Ya maaf ya. Pantun penutup, batok kelapa dibakar jadi bara, terbakar semua tidak tersisa. Wahai saudara seiman dan sebangsa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma zidna as-sihhata wal 'afiyah fi Ramadan. Allahumma zidna as-siyam, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihhah wa la 'afiyata illa ma ja'altahu 'afiyah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dan saudara-saudara kami
kesehatan ya Allah, agar bisa menyambut puasa ini ya Allah. Allahumma rzuqna sihhata wal afiyah, Allahumma rfa'na al bala wal waba wal mi'an wal fitan ya Allah ya Tuhan kami. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Angkatlah segala penyakit ya Allah. Angkatlah segala penyakit, segala virus ya Rabb. Tidak ada yang bisa mengangkat kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. La shifaa illa shifaa'uka shifaa la yughadiru saqama. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rfa'na al-bala wa waba corona ya Rab an baladina hada khassa wa an sa'iri biladil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada saudara kami ya Allah yang sekarang ini sedang sakit ya Rab. Berilah kesabaran kepada mereka, berilah kesembuhan kepada mereka dengan segera ya Rab. Kesembuhan yang tidak terulang lagi, kesembuhan yang tidak terulang lagi penyakitnya Rabb. Allahumma shfihim shifaan la yughadiru saqama. Allahumma la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.